Halo, selamat malam semuanya, atau mungkin selamat pagi, selamat siang buat teman-teman yang join bukan dari Indonesia ya. Uh, Oke, thank you banget buat teman-teman malam hari ini sudah sempetin join di sesi webinar kali ini. Ini malam minggu produktif ya, kalau di Indo kan. Ini hari Sabtu malam ya. But kita harus tetap produktif. Jadi kali ini kita ada di sesi kedua webinar series dari PhD Mentorship Program, yang kali ini kita akan membahas tentang preparing for and navigating the PhD journey. Yang ini merupakan tema yang kita pilih dari tim IM berdasarkan dari survei yang kita dapatkan dari hasil webinar sebelumnya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ivon Marsilan Nugraha. Di sini saya akan berperan sebagai moderator di webinar kali ini. Saya sendiri merupakan PhD graduate from University de Bordeaux dan saat ini sedang bekerja sebagai Battery Materials Engineer at Westra Material, Sweden. Dan kita kedatangan dua pembicara hebat nih kali ini yang akan share tentang how to prepare and navigating the PhD journey. Jadi yang pertama kita ada Kak Fatikah Andina atau akrab dipanggil Kak Peti ya. Kak Peti ini merupakan PhD student di University of Science and Technology of China yang melakukan PhD-nya di bidang Business Administration and Management. Kak Peti sendiri melakukan PhD ini dengan fundingkan Cas Anso Scholarship. Nah, pembicara kedua kita juga sangat top banget. Ada Kak Albert Christian Suwongso yang saat ini sedang menjalani sedang bekerja sebagai postdoctoral researcher ya Kak di Washington University in St. Louis yang merupakan PhD graduate from University of Tasmania, Australia. Kak Albert ini sendiri sangat expert ya di bidang applied mathematics. Nanti kita boleh share lebih lanjut. Oke, untuk menyambut teman-teman sekalian juga mungkin kalian sudah mendapatkan email ya dari teman-teman IM dan congratulations buat menti yang sudah terpilih dan sudah dipasangkan dengan mentornya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum diterima di program PhD mentorship kali ini, jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk tetap daftar lagi karena kita program ini annually, jadi tahun depan kalian bisa daftar lagi untuk dipasangkan dengan mentor yang terbaik. Oke, kita mulai. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar ya dengan apa sih Indonesia Global, tapi mungkin ada juga yang baru pertama kali join, jadi saya ingin memperkenalkan secara singkat. Indonesia Global is a volunteer-driven Indonesian platform that informs, inspire, and empower Indonesian pursuing global education and careers. Jadi Indonesia Global sendiri sudah dimulai sejak tahun 2012, awalnya by Indonesian student at Stanford University. Jadi di tahun 2012, of course, sosial media nggak se-booming sekarang ya, dan mendapatkan informasi, akses informasi untuk tips, applied university atau scholarship itu sangat terbatas. Jadi dulu misinya dimulai dari hal tersebut. Jadi teman-teman di Stanford University ini mereka nulis blog, articles dan di-share supaya teman-teman lainnya di Indonesia dapat akses ke informasi tersebut. Dan saat ini Indonesia Global sendiri sudah menjadi yayasan dan kita sekarang sangat berfokus tentang share stories and guides on studying and working abroad. Jadi itu via mentorship, annual seminars, atau webinar yang saat ini kita jalani, atau juga info session webinar yang Indonesia Global menginspirasi pagi hari ini. Kita juga sedang gencar-gencarnya untuk menjadikan Indonesia Global sebagai platform that connects Indonesian student, professional contributors, and alumni. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita mulai sesi webinar sekali ini, saya akan undang untuk sesi foto bersama dahulu. Jadi teman-teman saya undang untuk buka open kameranya. Kita akan sesi foto sebentar.
Yuk, yuk, jangan malu-malu. Oke, kita ada beberapa slide nih. Sepertinya ada 3 slides, 4 slides. So. Jadi ada 90 orang yang sudah join dan ada ratusan pendaftar ya. Jadi mungkin nanti sambil webinarnya ongoing nanti mungkin ada banyak lagi teman-teman yang akan join. Oke, silahkan siapkan senyuman terbaik kalian dan kita mulai ya dari halaman pertama. Oh, 1, 2, 3. Oke, membuat yang halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Ini teman-teman nggak tahu ya ada di halaman berapa, jadi kita tetap senyum yang terbaik aja. Oke, halaman yang terakhir ya. Oke, sip. Kita bisa langsung, tidak usah berlama-lama lagi ya. Kita panggil pembicara pertama kali ini, Kak Fatika atau Kak Betty. Silahkan Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo, terima kasih banyak Mbak Ivon atas perkenalannya. Luar biasa sekali gitu yang buka acara siang hari ini. Udah langsung pagi. By the way, selamat malam buat rekan-rekan, teman-teman, Mbak Mas semuanya yang ada di Indonesia. Mungkin nggak ada di Indonesia juga, jadi bisa menyesuaikan gitu ya. Mungkin ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore gitu. Senang banget akhirnya bisa ketemu sama Mbak Mas semuanya di sini. Mungkin sesi kali ini kita lebih banyak lebih ke sharing gitu ya. Jadi harapannya nanti kalau misalnya dari teman-teman atau rekan-rekan ada pertanyaan, boleh banget nanti langsung boleh drop di kolom chat atau nanti kita bisa tanya jawab langsung ketika sesi Q&A kayak gitu. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas sebetulnya atau kita diskusikan di malam hari ini? Sebetulnya ini sesuai dari banyaknya request gitu ya. Kayaknya last time ketika webinar kita sempat tanya gitu. Sebenarnya apa sih pertanyaan yang paling ada di kepalanya teman-teman kayak gitu? Apa sih yang agak kurang jelas gitu ya ketika memulai PhD gitu. Nah, setelah dibantu sama teman-teman untuk compile, akhirnya kita coba untuk recap gitu ya, dan jadilah webinar ini dan harapannya ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, mungkin yang pertama terkait dengan preparing for PhD. Jadi mulai dari before applying tuh apa aja sih yang harus kita lakuin, apa yang harus kita lakukan. Terus during preparation-nya itu seperti apa, gimana sih kita sebagai calon gitu ya, calon dan lalu bagaimana nih apa yang harus kita lakukan setelah kita keterima. Dan ada beberapa cerita. Eh, Kak Betty. Oh, mungkin mikrofonnya bisa agak lebih dekat karena suaranya agak kurang jelas. Oh gitu, oke. Salah Nah, udah satunya better aku nih. keluarin aja. Oke, Sip. kayaknya ketutupan kerudungku. Ya, ya. Sip, sekarang udah jelas. Oke, siap. Thank you, Mbak Ivan. Oke. Nah, sebenarnya ini yang mungkin agak berbeda gitu ya dengan jenis atau tahapan-tahapan studi kita sebelumnya gitu. Mau S1, S2, mana yang berbeda dari S3 ini. Mungkin pertama kita sudah lebih mature gitu ya. Kehidupan secara personal sudah lebih dewasa. Dan akhirnya komitmen untuk studi karena jangka waktunya sudah cukup banyak gitu ya. Ada 4 sampai bahkan 6 tahun gitu untuk beberapa teman-teman. Jadi salah satu hal yang perlu benar-benar dipikirkan itu bagaimana dengan komitmen. Kalau misalnya aku pribadi sih memang salah satu pertimbangannya gitu adalah kondisi keluarga gitu. Jadi apakah keluarga oke? Jadi restunya ini nggak cuma diri sendiri butuh mau dan lain sebagainya gitu, tapi betul-betul memikirkan bagaimana kondisi keluarga juga. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan awal banget lah ya, tapi ini awal banget mungkin sudah teman-teman pertimbangan juga gitu ya ketika mengikuti um, ini ya untuk mulai mendaftar, memikirkan mendaftar dan lain sebagainya, ini pasti jadi salah satu pertimbangan kurang lebih gitu. Karena
balik lagi PhD is a long commitment, jadi tidak setahun 2 tahun, tidak seperti master, melainkan bisa sampai dengan 4 bahkan sampai 6 tahun gitu untuk beberapa orang. Nah, yang kedua, spend some time thinking about how a PhD can advance yourself. Nah, ini mungkin lebih ke refleksi sih ya. Masing-masing orang, kalau saya pribadi temukan berbeda gitu ya. Ada memang kebutuhan pekerjaan gitu, karena backgroundnya seorang, misalnya dosen gitu ya, memang ada tuntutan untuk bisa studi lanjut. Dan mungkin beberapa Mbak Mas atau rekan-rekan di sini seperti itu. Tapi ada juga yang memang dia targetnya itu untuk bisa menjadi akademisi gitu, jadi peneliti gitu. Ada juga yang seperti itu. Dan kalau saya pribadi sebetulnya nggak keduanya gitu ya. Jadi saya bukan dosen, saya pun tidak kepikiran sebetulnya untuk menjadi akademisi gitu ya. Tapi ada background pekerjaan saya yang membuat saya pada akhirnya sangat ingin gitu untuk melanjutkan studi karena penasaran sih, lebih ke penasaran hasilnya tuh seperti apa. Karena yang saya teliti sekarang juga more and less itu sifatnya bersifat praktis gitu ya. Jadi praktikal banget. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling penting di sini ya balik lagi ke ini ya refleksi. Jadi gimana sih sebetulnya PhD itu tidak hanya ini ya, tidak hanya untuk mensupport yang ketiga hal tadi itu gitu ya, karir atau tadi ya kebutuhan karir gitu ya, tapi juga betul-betul menjadi tools gitu untuk bisa menambah nilai value dalam diri sendiri. Kalau saya pribadi, ini mungkin sharing pribadi aja. Kalau saya pribadi, saya masih mencari-cari ini karena saya baru tahun pertama, jadi baru melewati tahun pertama masa studi PhD, lagi berat-beratnya sebetulnya dan masih mencari gitu ya hal part yang paling menyenangkan gimana sih bikin day to day PhD yang sejujurnya sangat boring itu menjadi menyenangkan gitu. Itu sih ini masih salah satu struggling tapi kayaknya itu menjadi penting gitu ya untuk ya, ya dan salah satu motivasi kenapa boringnya itu akhirnya nggak terlalu saya tanggapi gitu ya karena saya yakin dengan perjalanan itu pasti akan menambah value diri saya gitu. Oke. Nah, ini yang tadi sempat di-mention gitu. Tapi kalau misalnya ingin menjadi akademisi gitu ya, pasti yang namanya PhD itu suatu keharusan gitu. Apalagi kondisinya mungkin banyak teman-teman yang akan berkarir baik dalam negeri maupun luar negeri kayak gitu ya. Jadi tetap penting gitu ya yang namanya PhD. Nah, ini your past academic advisors can help you decide gitu. Jadi ini bener sih salah satu hal gitu ya, dan mungkin ini menjadi alasan kenapa kita ada gitu ya, Indonesia Global PhD Mentorship Program pun ada, biar teman-teman itu punya wadah untuk bertanya itu lebih besar lagi gitu. Jadi nggak cuman ke mantan supervisor atau ke calon supervisor atau ke teman gitu ya, tapi harapannya nanti dengan mentor-mentor yang ada di IM gitu ya, itu bisa menjadi tempat bertanya lah buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu untuk bertanya karena pepatah lama gitu ya waktu kecil aku dengernya gitu malu bertanya saat di jalan. In this term ini sangat sangat fulfill gitu. Jadi benar-benar benar gitu. Karena kalau misalnya kita banyak mengira-ngira gitu ya, have no idea, pasti banyak have no idea, apalagi di awal-awal. It's okay to ask, gitu. It's okay to know nothing, gitu. Nah, ini part yang mungkin sedikit agak teknis gitu ya. Dan banyak ditanyakan juga terkait dengan gimana sih caranya kita mulai mempersiapkan PhD application gitu. Nah, pertama, you need to decide a research topic dan ini bisa general banget. Yes, it can be very general. Jadi mungkin dari teman-teman di sini sedikit banyak pasti ya kalau misalnya dari S1 mungkin ke S2 masih have no idea. Banyak yang masih have no idea gitu ya ketika S2 apalagi banyak yang coursework juga itu apa namanya mau riset apa gitu. Tapi sebagai ini ya, sebagai orang yang mau melanjutkan PhD itu wajib banget untuk mulai mencari tahu kira-kira topik apa sih yang pengen dibahas gitu. Dan kalau aku pribadi, yang paling penting itu adalah kira-kira aku suka dengan topiknya atau enggak. Atau kayak ada motivasi lainnya gitu lah ya. Tidak hanya topik ini tuh menarik secara akademik gitu ya, tapi ada ketertarikan lain, entah dalam diri sendiri, atau oh ini nih lagi hits banget nih, misalnya kayak gitu ya, kalau zaman sekarang gitu ya. Kayaknya berdampak pada generasi yang sekarang tuh dia masih generasi alpha misalnya kayak gitu. Jadi coba ditambah another attractive motivation gitu ya. Kenapa riset itu dipilih gitu atau topik riset itu dipilih. Nah,
Benar, ini kayak tidak seperti master, apalagi coursework atau yang biasanya coursework di-combine sama riset gitu ya. Mencari supervisor dan prepare admisi atau pendaftaran ke kampus gitu ketika PhD itu lumayan lebih complicated gitu. Nah, nanti kita akan share, ini sebenarnya kumpulan dari, nggak cuma dari aku doang, tapi dari Mas Albert juga gitu ya. Jadi kita combine nih pengalaman kita karena pengalaman kita lumayan beda gitu ya. Dan yes, tidak ada exact journey. Jadi ini bisa jadi referensi teman-teman semuanya. Bisa nanti mungkin journey-nya mirip dengan aku, mirip dengan Mas Albert, mirip dengan Mbak Ivon gitu ya. Mirip dengan Mas Hendy gitu ya. Atau mungkin teman-teman punya journey-nya sendiri. Jadi memang sangat beragam gitu journey-nya. Nah, oke. Ini kita akan coba diskusi gitu ya, coba sharing juga gimana sih caranya nyari supervisor. Oke, ini pertama-tama ini mungkin salah satu dari banyak tahapan tuh paling banyak tuh paling susah mungkin ya itu nyari supervisor gitu. Tapi ada sedikit kelucuan gitu ya, bahwa ternyata tidak seluruh orang yang dapat PhD atau bahkan scholarship itu dia punya supervisor duluan gitu. Nanti mungkin aku akan ceritain dikit lagi karena ini berdasarkan pengalaman yang aku lihat sendiri gitu. Nah, ini salah satu notes-nya juga. Jadi kalau misalnya riset interest-nya teman-teman tuh nggak berubah, dan supervisor sebelumnya itu pernah ya, apa namanya, pernah kontak gitu ya, untuk reach out, nah, itu ada kemungkinan banget. Jadi ketika S2, ketika master, itu bisa juga sih, itu jadi salah satu cara untuk mendapatkan supervisor gitu. Bisa jadi beliau ini menjadi supervisor lanjutan gitu ya dari master ke PhD dan banyak banget yang memang kondisinya seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini mungkin sebagian ada yang masih cari-cari supervisor, tapi mungkin ada juga yang udah dapat supervisor gitu ya. Tinggal nyiapin berkas-berkasnya nih untuk admisi maupun untuk scholarship-nya gitu. Oke, nextnya. Nah, biasanya supervisor sebelumnya itu pasti willing kok untuk ngasih informasi gitu ya, baik nggak cuman tentang topik risetnya juga, tapi kayak opsi beasiswa atau cara pendaftaran kayak gitu-gitu. Karena ada beberapa kampus yang dia sangat lebih memilih orang-orang dimasukkan ke dalam yang diterima PhD itu adalah pernah studi di situ, kampusnya sudah cukup aware dengan supervisornya, bahkan yang direkomendasikan langsung dari supervisornya dengan jalur tertentu. Jadi benar-benar nggak dari awal banget gitu ya, minta minta rekomendasinya. Bisa jadi rekomendasinya itu dikasih langsung sama supervisornya. Bahkan ada beberapa case malah supervisornya yang nawarin, kamu mau nggak S3 kayak gitu. Ada juga. Nah, contohnya, ini contoh email punyanya Mas Albert nih sebenarnya. Jadi Mas Albert di sini ini ya, apa namanya, dapat informasi gitu soal PhD PhD studinya lah, ada opportunity atau enggak, ya kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya memang dari supervisor itu tidak reach out duluan, is okay kita untuk reach out duluan ya gitu. Jadi boleh nih kalau misalnya kayaknya oh supervisor ketika master kayaknya pernah membimbing PhD juga dan kayaknya risetnya cukup menarik gitu ya, atau kelompok risetnya nih makin menarik gitu, atau dikembangkan dari riset-riset yang dulu diterbitkan itu boleh banget gitu. Nah, ini cara kedua untuk dapat supervisor. Biasanya mungkin teman-teman udah aware juga gitu ya. Salah satu hal memang kita harus pinter-pinter cari-cari sih, cari-cari informasi di website universitas. Biasanya kalau nggak di website universitas, dia akan kebagi lagi gitu ya. Ada website-nya School of Engineering, School of Business, School of Management, dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya detail-detailnya entah itu ada di websitenya universitasnya langsung atau biasanya di dalam schoolnya atau fakultinya itu gitu. Biasanya udah detail tuh. At least ada emailnya sih, ada email dan bidang risetnya. Jadi kalau dulu sih aku juga caranya gitu sih. Salah satunya adalah cari-cari di dalam website gitu. Jadi dalam website bener-bener bacain aku agak ignore ini ya apa namanya nama dan segala macam, itu biasanya aku cari itu adalah bidang risetnya dulu karena kebetulan aku udah punya bidang riset yang aku mau gitu. Jadi aku pengen kalau bisa supervisorku ini cukup familiar gitu ya dengan bidang riset itu. Jadi aku bacain dulu bidang risetnya, atau bahkan kalau misalnya kadang kan listnya terbatas ya riset yang sedang dia kerjakan di situ gitu. Kalau mau pengen tahu update-nya biasanya aku juga carinya di
research gate dan lain sebagainya. Jadi bisa di-combine sih antara informasi yang ada di kampus sama di dalam research lain gitu. Ini cara yang pertama nih. Nah, ini cara yang kedua. Ini pengalamanku pribadi. Jadi ada beberapa negara yang kita tahu bahwa tidak berbahasa Inggris gitu ya. Tidak tidak aman gitu dalam akademik itu bahkan berbahasa Inggris gitu. Mungkin salah satunya itu adalah China. Kebetulan aku lagi studi di China, jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk studi lanjut di China, untuk PhD di China, ini bisa jadi salah satu trik. Jadi mereka tuh punya dua versi, sama lah kayak website di Indonesia. Ada versi website bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu. Nah, kalau di China itu juga kayak gitu. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa China, ada bahasa Mandarin gitu ya. Kalau misalnya di websitenya di bahasa Inggris, itu tuh dia cuma ada emailnya doang gitu. Jadi, dan mungkin kecenderungan orang kalau di China sih kebetulan orangnya mirip-mirip sama orang Indonesia. Jadi nggak terlalu familiar gitu ya. Untuk sehari-hari tidak terlalu familiar atau bener-bener ngeliatin email yang masuk banget. Beda banget mungkin budaya sama budaya teman-teman yang di Eropa atau di US yang memang komunikasi secara profesional itu lewat email gitu. Nah, kalau misalnya di China itu mustahil seperti di Indonesia ya. Kita banyak komunikasi profesionalnya itu bahkan lewat WhatsApp gitu. Nah, kalau misalnya di China mereka lewat WeChat. Nah, terus aku coba-cobalah. Akhirnya aku rubah settingannya itu menjadi bahasa Mandarin, kayak seperti yang di sebelah kanan gitu. Dan ternyata malah ada kontak personalnya gitu. Jadi ada akun WeChat-nya. Akhirnya aku bikin WeChat, aku bikin akun WeChat gitu ya. Dan aku coba add beliau gitu. Dan ketika add beliau, kalau di WeChat itu kita bisa langsung introduce gitu ya. Introduce short, introduce lah. Intinya kita tertarik untuk eh, ini ya menjadikan beliau atau pengen pengen minta beliau untuk menjadi supervisor gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa jadi trik. Jadi kalau teman-teman mau cari personal information-nya ini ya calon supervisor, mungkin di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris gitu ya, dan mungkin komunikasinya itu tidak selalu lewat email atau di email sulit, nah itu bisa banget untuk cek personal account-nya seperti ini. Gitu. Ini dengan kondisi waktu itu aku sudah email beliau, tapi tidak dibalas dalam sehari dua hari kalau nggak salah. Dan waktu itu waktunya cukup mepet, jadi akhirnya aku coba untuk reach out beliau lewat WhatsApp. Dan itu kalau di China kebetulan ini ya apa namanya sopan-sopan aja gitu ya nggak apa-apa ya. Jadi akhirnya dari situlah beliau pun wawancaranya kita akhirnya pakai video call juga gitu. Jadi nggak pakai apa namanya platform kayak Zoom, Google Meet, nggak. Kita pakai video call aja gitu untuk interview sama beliau ini di saat itu gitu. Nah, terus di sini ada lagi, nah kalau ada beberapa universitas dia juga punya list available PhD project. Nah, ini biasanya bahkan per negara gitu juga ada gitu ya. Ada yang per negara, ada yang per kampus gitu. Atau aku sempat nemu juga. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi biasanya lab mana aja sih yang lagi buka dan project mana aja sih yang lagi running dan dia sedang mencari PhD student gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu cara sih yang enak gitu ya untuk mencari supervisor gitu karena tapi pastiin lagi apakah bidangnya itu atau topiknya itu sesuai dengan keinginan teman-teman atau kebutuhan teman-teman seperti itu. Oke, nextnya caranya. Nah, ini juga lumayan common belakangan gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di sosial media. Kalau misalnya di sini ini contohnya dari Blue Sky, tapi ada beberapa juga yang suka share itu di LinkedIn gitu. Jadi banyak di sosial media yang bisa teman-teman pakai. Mungkin teman-teman yang pernah studi master di luar negeri itu tahu gitu ya sosial media yang common di negara itu dan mungkin bisa dicari di situ karena sekarang karena PhD ini untuk beberapa negara walaupun tidak semua itu memang sebagai sebuah pekerjaan gitu ya sebuah job gitu ya jadi seperti ada lowongannya kurang lebih seperti itu. Nah itu bisa jadi cara buat teman-teman juga gitu. Nah ini ada juga nih beberapa advisors gitu ya dia tuh punya dedicated personal research page. Benar, ada yang contohnya seperti ini, tapi ada juga dia tuh yang dia bikin blog sendiri gitu. Atau aku nemunya di Instagram, ternyata beliau ini punya blog sendiri, dan beliau malah share tuh kayak ternyata punya dua email gitu ya. Email yang pertama, email
profesional, email kampus yang mungkin banyak yang nge-email beliau tuh lewat situ. Tapi beliau note di situ, kalau misalnya kamu tertarik untuk studi bareng sama saya, kamu bisa email ke sini gitu. Jadi saya bisa lebih cepat untuk meresponnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi macam-macam. Sebenarnya dengan kondisi sekarang, pinter-pinternya kita untuk cari cara aja sih sebetulnya. Kurang lebih begitu. Nah, ini juga ada add-ons biasanya di professional platform. Benar nih ya kayak tadi disebutin ada LinkedIn atau spesifik disiplin spesifik academic societies. Gitu. Ini salah satu contohnya. Nanti mungkin di sini teman-teman bisa apa namanya search juga. Nanti slide-nya akan kita share juga. Jadi teman-teman akan bisa tahu gitu ya referensinya. Oh, dia bisa cari sini. Jadi nggak lupa gitu. Oh, bisa cari di mana ya? Gitu. Oke. Ini beberapa notes gitu ya. Kalau misalnya dari sekian banyak cara tadi gitu ya dalam mencari kontak dari supervisor tuh ternyata nggak nemu-nemu atau supervisornya tidak merespon gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau bisa sih sebelum itu ngelis dulu sih, ngelis dulu, terus baru nanti ngecek coba approach satu-satu berdasarkan prioritas. Jadi coba bikin prioritasnya dulu, terus coba di approach dulu gitu ya. Apa namanya, coba di approach. Tapi kalau misalnya nggak nemu sama sekali, oh kayaknya nggak ada, pokoknya nggak ada supervisor yang oke nih dengan kebutuhanku atau topik risetnya nggak sesuai gitu. Nah, ini personally kita biasanya coba dua cara gitu ya. Pertama, um, berapa oh ya, kalau misalnya nggak nemu gitu ya, teman-teman bisa coba kontak kampusnya juga. Jadi kalau misalnya biasanya tuh masing-masing kampus tuh pasti ada advisornya gitu, jadi bisa kontak advisornya gitu. Nah, kalau untuk consideration-nya di supervisor ini, sebelum tadi yang ngelis prioritasnya, itu biasanya teman-teman bisa ikutin ini atau teman-teman bisa punya konsiderasi lain. Pertama, mungkin bisa dari jumlah students yang sekarang lagi di supervisi sama si profesor tersebut atau supervisor tersebut gitu. Karena makin banyak, pasti apa ya kayak kapasitas beliau atau waktu beliau gitu untuk kita nanti itu akan semakin sedikit gitu. Dan saat ini beliau itu ada di apakah punya jabatan atau enggak kasarannya kayak gitu loh. Karena makin beliau punya jabatan akan semakin sulit sebetulnya untuk memberikan waktu untuk kita juga gitu. Karena PhD ini ini ya hubungan dua arah gitu ya. Jadi nggak bisa kayak kitanya doang atau supervisornya doang itu nggak bisa. Harus dua arah, harus saling support. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini yang tadi aku spill sedikit gitu ya. Apakah kita harus selalu dapat supervisor dulu gitu ya sebelum PhD? Ternyata enggak. Beberapa case yang aku pribadi temukan, walaupun kalau caseku adalah aku mendapatkan supervisor atau diminta untuk mencari supervisor itu di tengah proses seleksi beasiswa gitu. Jadi memang waktu itu satu minggu karena tidak expect gitu ya. Karena di awal tidak diminta bahwa kamu harus dapat supervisor, approval dan lain sebagainya itu tidak. Jadi benar-benar in the middle of scholarship proses itu baru diminta untuk cari supervisor. Akhirnya cari, tapi cari mandiri. Dan ternyata ada beberapa temanku itu tidak tidak diminta cari. Jadi ternyata mereka tuh sudah dipasangkan gitu loh dengan supervisornya. Jadi dicarikan mana yang lumayan available. Cuman impact-nya adalah risetnya mereka itu jadi lebih menyesuaikan dengan kemauan dari supervisornya gitu. Jadi agak kurang fleksibel atau kalau misalnya kita lagi pengen fokus ke bidang tertentu tuh jadi kurang bisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga nih kalau tadi kan aku pakai cas ANSO gitu ya di China. Ada juga beasiswa seperti stipendium Hungarikum. Mungkin teman-teman sempat dengar juga gitu. Nah, kalau PhD-nya itu mereka ketika kita daftar, kita tuh sudah harus membuat proposal, tapi proposalnya itu dibikin dari list dari riset brief yang sudah ada gitu. Jadi nanti supervisornya itu ya kita sudah milih di awal, cuman tinggal proses blank. Karena proses seleksi sama proses admisinya itu dilakukan bersamaan di dalam satu platform itu aja gitu dan dalam timeline yang sama seperti itu. Jadi kita sudah pasti kalau kita keterima, ya otomatis kita akan dapat supervisor tanpa kita harus email supervisornya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini salah satu hal unik sih. Jadi tidak harus selalu kita harus dapat supervisor dulu. Ternyata ada juga yang dipasangkan. Cuman tadi ya dengan notes-nya adalah bisa jadi bidang risetnya itu nanti tidak
akan sangat mengikuti supervisor, tapi ada juga beberapa beasiswa yang seperti si Fendi Hungarikum dia memang langsung kita milih gitu ya. Karena supervisornya itu sudah membuatkan brief, bahkan risetnya tuh juga kita nggak bisa bikin sendiri gitu. Mungkin bisa dikembangkan tapi tidak bisa keluar dari brief yang sudah diberikan oleh si supervisor. Walaupun nanti mungkin during the process mungkin bisa akan ada perubahan gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kita juga gitu. Oke, ini gimana sih caranya untuk prepare PhD application gitu ya? Mungkin teman-teman sudah cukup familiar gitu. Selain supervisor, tadi yang cari, uh, ya, di situ riset topiknya pasti itu yang pertama. Terus pasti ada lagi yang lainnya gitu. Yaitu bagaimana sih sebetulnya teman-teman mencoba untuk bikin ini sih, bikin skala prioritas atau kebutuhannya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Walaupun kita udah bikin di sini kayak pertama nentuin riset topiknya apa, terus habis itu cari supervisornya dan nulis supervisornya. Nah, nextnya itu biasanya kan approach. Cuman balik lagi, kalau misalnya teman-teman memang mencari proses atau beasiswa yang dia tidak memerlukan supervisor, nah itu kayaknya akan beda lagi gitu ya, tidak akan memerlukan step ini. Tapi nextnya kita akan bahas gimana sih caranya untuk reach out supervisor gitu. Nah, ada ada sebenarnya penting nggak penting gitu ya. Kapan sih harus reach out supervisor gitu? Kapan waktu yang kapan waktu yang boleh sama kapan waktu yang nggak boleh gitu. Walaupun waktu ini sebenarnya agak penting nggak penting gitu. Nah, best time kalau misalnya berdasarkan pengalaman kami itu morning time, tapi their time zone. Jadi make sure bahwa kita tuh tahu ya time time zone-nya supervisor kita tuh seperti apa gitu. Kenapa pagi hari? Mungkin ini sebenarnya kayak orang kerja aja sih. Biasanya kan orang kalau pertama kali kerja buka laptop itu yang dibuka, yang dicek emailnya dulu. Jadi kalau bisa kita kirim email itu ketika beliau buka-buka email atau sebelum itu gitu. Oke. Nah, terus oke, sorry. Next ya. Nah, send email tuh ke satu supervisor terus nunggu atau gimana gitu. Ini banyak juga sih yang bertanya-tanya apakah kita boleh blast gitu ya ke semuanya kayak kita apply kerja atau harus satu-satu nih atau seperti apa gitu. Nah, kalau bisa sebetulnya send one email at a time. Terus habis itu tunggu, baiknya kita menunggu dulu, jadi kita slow down. Makanya preparing PhD itu tidak bisa dalam waktu short term gitu ya, tidak bisa dalam waktu yang pendek. Apalagi kalau misalnya advisernya itu dari universitas yang beda-beda, kayak gitu. Jadi kalau bisa ditunggu dulu, nanti kalau misalnya sudah ada respon, nah itu baru misalnya dia menolak gitu ya, baru kita approach untuk supervisor yang ada di list kita selanjutnya. Nah, tapi kalau bisa pun setiap supervisor itu kita adjust. Jadi tiap calon supervisor itu emailnya kita adjust, tidak general gitu ya. Nanti ada contohnya, kan ini sudah dibuatkan oleh Mas Albert gitu ya, beberapa contoh ketika approach calon supervisor seperti apa gitu. Nah, you need to be good at doing research before applying for a PhD. Nah, ini benar atau enggak sih? Apakah kita harus jago riset gitu ya? Apakah benar atau nggak benar atau gimana gitu? Nah, sebenarnya PhD sendiri itu betul adalah research training. Jadi pelatihan untuk menjadi researcher. Jadi sebetulnya ketika kita pertama kali mulai PhD kita belum anggaplah belum apa-apa gitu ya. Karena PhD sendiri itu adalah latihan untuk menjadi researcher gitu. Jadi yang kalau saya pribadi, apalagi saya gitu ya, yang tidak punya background pengalaman akademik dan segala macam, ini benar-benar latihan gitu ya, latihan untuk menjadi researcher seperti apa. Nah ini salah satu advisor tuh pernah bilang gitu ya, bahwa kalau misalnya kita belum, kalau kita udah bagus gitu ya dalam melakukan riset gitu, jadi nggak ada fungsinya si proses PhD itu gitu. Jadi benar-benar yang penting adalah kita harus bisa mendemonstrasikan bahwa kita tuh sangat interest untuk belajar menjadi researcher gitu. Jadi nggak perlu jago dulu ya untuk riset sebelum masuk PhD. Nah, apakah kalau kalau gitu, kita perlu nggak sih punya riset experience gitu ya? Ada yang, iya ada yang depends nih ternyata teman-teman. Jadi yang depends nih gimana nih? Jadi ada beberapa negara
yang dia itu memang mensyaratkan punya pengalaman riset. Tapi contohnya mungkin ini pengalamanku sendiri, aku tidak ada pengalaman riset sama sekali, jadi kebanyakan pengalaman profesional dan tidak dipermasalahkan gitu oleh supervisor gitu. Sebenarnya yang penting eh, ada negara, ada juga supervisor. Kalau aku melihatnya seperti itu. Jadi ada beberapa negara yang memang mensyaratkan, tapi ada beberapa negara yang tidak mensyaratkan. Tapi walaupun negara tersebut tidak mensyaratkan, bisa jadi nanti calon supervisor yang mensyaratkan. Begitu. Nah, tapi ada juga yang tadi ya bisa yes, bisa depend. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Oke, nah ini contoh email untuk calon supervisor gitu ya. Ini contoh email ke calon supervisor. Di sini ada beberapa notes, ada beberapa notes gitu dari yang ini sebenarnya yang dibikin oleh Mas Albert gitu ya. Aku coba bantu sampaikan aja. Jadi untuk title-nya, kalau bisa straightforward aja, jangan lupa ini ya, address akademik sama akademik title di si calon supervisor kita itu dengan benar gitu. Ini sangat penting gitu. Ini salah satu cara untuk menghormati beliau gitu. Short introduce tentang kita dan riset interest kita itu jangan lupa itu yang paling penting juga. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di email tersebut. Jadi ini first email ini salah satu contoh first email yang bisa kita sampaikan gitu ya ke calon supervisor. Nah, bisa juga kita attach CV atau sampel dari contoh penulisan kita, gitu. Entah itu paper atau bentuk penulisan lain gitu ya, misalnya bisa academic report dan lain sebagainya. Karena kan tidak semua mungkin punya publikasi Scopus dan lain sebagainya, itu boleh banget untuk coba di attach aja untuk menunjukkan kurang lebih segini pengalamanku. Jadi tinggal supervisornya nanti oke nggak dengan pengalaman kita atau enggak kurang lebih seperti itu. Ini salah satu contohnya nih, gitu. CV juga bisa di ini ya, bisa di attach. Nah, ini salah satu ini sebenarnya chatku pribadi. Jadi balik lagi tadi karena melalui email beliau tidak merespon gitu ya dalam 1-2 hari dan pada itu hanya diberikan waktu 7 hari. Akhirnya coba untuk chat beliau terlebih dahulu sebelum tadi doing interview dan segala macam. Sebetulnya memang chatnya tidak akan pendek, pasti akan lebih panjang sedikit. Cuman it's okay. Yang penting yang di highlight itu adalah experience atau mungkin CV, bisa CV, experience riset, atau kalau aku pribadi karena tidak ada experience riset, maka aku coba share terkait dengan profesional experience-ku. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya tadi caseku adalah aku cuma dikasih 7 hari untuk bisa mendapatkan supervisor, dan itu in the middle of scholarship process seperti itu. Jadi tidak di awal gitu. Dan ternyata alhamdulillah ada aja gitu. Maksudnya supervisor tuh oke dengan professional experience tuh karena memang beliau fokusnya itu di vocational behavior gitu. Jadi kayak professional experience itu lebih ke highlight gitu ya ketika aku apply. Kurang lebih seperti jadi dari aku sekian itu aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya baca. Untuk mempersingkat waktu, aku kembalikan ke Mbak Ivon. Silakan Mbak Ivon. Yo, Kak Peti, keren banget ya sharingnya. Bisa via WeChat sekalian. Ya, dari aku sendiri juga beda sih apa pengalamannya. Kalau dari aku kayak yang Kak Peti tadi udah jelasin itu lebih ke oke, in Europe tuh mostly PhD itu as a working position. Jadi kayak ya udah kayak lamar kerja gitu posisinya. Jadi sudah supervisornya tuh sudah secure funding, kemudian kita apply dan follow recruitment proses dari mereka. Oke, kita lanjutin. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Albert. Kak Albert tidak usah berlama-lama lagi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, em, halo semuanya. Oke, saya akan ambil alih untuk bagian kedua dari sesi webinar kali ini, lebih kepada bagaimana sih kita sebagai mahasiswa PhD yang baru untuk bisa melalui PhD dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Dan juga nanti ada beberapa slide yang tentang uh, untuk what to do next after your PhD.
Jadi mungkin yang pertama sih saya buat ini, ada sih yang banyak anggapan bahwa kita perlu research proposal yang sangat detail. Tapi menurutku itu sebenarnya situasional ya. Karena sebenarnya ada dua tipe untuk jenis project research project untuk PhD. Jadi kalau misalkan teman-teman benar-benar propose research topik yang dari awal yang benar-benar baru, yang dibuat sendiri, itu biasanya memang harus detail karena tujuannya kita tuh adalah kita ingin meyakinkan calon advisor bahwa mereka orang yang tepat untuk bisa advice kita untuk project PhD-nya itu. Sehingga sini teman-teman harus memastikan bahwa topik research, tema research-nya itu sesuai dengan research interest dari calon advisor-nya gitu. Jadi itu teman-teman juga harus ada effort untuk bisa um, melihat lebih detail uh, dari publikasi-publikasi calon pembimbingnya itu dia dalam bidang apa gitu dan bagaimana itu bisa sesuai dengan uh, tema research yang teman-teman propose gitu. Dan juga mereka dari sudut pandangnya mereka sendiri sih mereka juga harus bisa kayak mencari tahu kira-kira mereka bisa kontribusi dari dalam hal apa untuk research ini. Jadi kalau nggak detail mereka nggak bisa lihat figurat untuk itu. Tapi kalau misalkan itu bukanlah sesuatu yang baru, jadi biasanya tuh masing-masing advisor mereka sudah punya beberapa topik-topik riset yang ada untuk calon-calon mahasiswa, entah itu mahasiswa master atau mahasiswa PhD, yang seperti tadi disampaikan oleh Patty, ada website-website itu tuh mereka sudah pasang iklan untuk mereka mencari mahasiswa PhD, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau itu berarti calon advisor itu sudah punya bigger picture tentang arah dari risetnya itu. Nah, sebenarnya kalau ini berarti mungkin minusnya itu adalah kita menjadi kurang fleksibel kan, karena arah risetnya itu sudah ditentukan dari tema risetnya advisor. Jadi ini lebih bagaimana kita menemukan kayak posisi tengah antara kita sebagai calon mahasiswa dan juga mereka sebagai advisornya kita. Nah, ini karena ini biasanya tuh berupa dari project yang sudah didanai oleh grant gitu. Nah, tapi kalau misalnya case-nya teman-teman itu apply untuk beasiswa eksternal, misalkan entahlah kayak tadi kata Betty, misalkan beasiswa dari Hungary atau mungkin Australia Awards atau LPDP atau Fulbright, whatever, itu biasanya memang teman-teman harus buatnya detail karena itu tujuannya adalah kita mau dapat beasiswanya kan, bukan untuk mencari advisor-nya terlebih dahulu. Jadi itu kan lebih kepada asesor dari si penyedia beasiswanya. Jadi mereka harus bisa melihat keseriusan teman-teman dalam ingin pursuing lanjut PhD-nya. Jadi dilihatnya itu dari riset proposalnya teman-teman juga itu. Dan patut untuk diingat bahwa asesornya itu mungkin datang dari bidang yang berbeda dari teman-teman, latar belakangnya teman-teman. Jadi itulah caranya teman-teman mencari cara untuk bagaimana bisa meyakinkan mereka gitu tentang riset proposal. Dan biasanya mungkin itu lebih mengurangi penggunaan jargon sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikannya secara yang dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti secara umum gitu. Tapi mencakup garis besar dari risetnya. Nah, kemudian untuk funding source, ada beberapa tipe dari setahuku, bisa self-funded, contohnya. Bisa dari external scholarship, contoh kayak tadi beasiswa China yang punyanya Patty, atau mungkin beasiswanya Yvonne dulu, Fulbright, ASLPDP, atau yang tadi beasiswa Hungary. Tapi ada juga biasanya beasiswa internal. Jadi internal itu lebih kepada beasiswa misalkan yang disediakan oleh universitas. Kalau di Australia sendiri itu ada namanya research training program. Jadi research training program itu sumbernya itu sebenarnya sama dengan beasiswa AS, hanya saja RTP itu diberikan oleh pemerintah Australia untuk dikelola oleh universitas masing-masing. Jadi universitas masing-masing yang membuat aturan mereka sendiri untuk beasiswa RTP-nya gitu. Jadi itu memang teman-teman harus mengecek langsung ke website universitas untuk melihat requirement-nya. Oke. Kemudian bisa juga melalui namanya grant funding. Jadi kayak tadi kalau misalkan risetnya itu sudah, jadi biasanya tuh kalau advisor mereka mau apply untuk grant, pasti itu di komponen biayanya itu ada komponen untuk misalkan mereka ingin
merekrut satu postdoc atau 2 PhD, for example. Jadi itu berarti sumber pendananya itu dari advisor-nya sendiri. Jadi itu teman-teman tidak perlu worry untuk daftar beasiswanya secara terpisah. Jadi karena kalau misalkan sudah dapat advisor-nya dan advisor-nya itu proyeknya berupa grant funding, itu sudah termasuk dengan pembiayaan selama studinya gitu. Kemudian ini immediate steps after accepting your PhD offer. Yang pertama, kalau misalkan kita international students, berarti kita harus communicate langsung dengan University of Department untuk pengurusan visanya kita. Karena kita memerlukan dokumen-dokumen yang hanya bisa disediakan oleh pihak universitas untuk apply visa. Contoh kalau misalkan kalau di Australia kita butuh COE, namanya Certificate of Enrollment untuk apply visanya. Kalau misalkan kalau teman-teman ke United States, depends on your visa. Kalau misalkan J1 berarti butuh kayak DS 2019. Kalau beasiswa F yang kebanyakan dimiliki oleh mahasiswa internasional pasti butuh I-20. Nah, kalau itu dokumen-dokumen itu kan disediakan oleh kampus atau departemennya masing-masing. Kemudian ini yang merupakan salah satu yang penting juga adalah menemukan housing. Biasanya bisa dilihat dari grup-grup Facebook. Biasanya universitas itu mereka mahasiswa-mahasiswa atau dalam universitas tersebut mereka punya grup Facebook untuk atau kota-kotanya di kota tersebut ada grup Facebook yang menyediakan iklan-iklan tentang housing. Kemudian bisa juga kontak kalau kontak ke pihak kampusnya yang tapi ini untuk yang ingin mencari on campus accommodation yang akomodasinya memang disediakan oleh kampus itu bisa kontak mereka juga. Tapi kebanyakan yang aku tahu juga banyak yang mencari temporary dulu karena mereka ingin langsung inspeksi saat tiba berada di negaranya. Ini slide-nya ganti-ganti. Ya, jadi bisa cari temporary housing-nya. Kemudian selain itu harus juga ini merupakan bagian dari visa juga sih seperti health insurance, kemudian set up your university accounts. Ini untuk keperluan travel bisa download some apps, for example. Kemudian salah satu yang penting juga adalah bisa untuk kita harus memberikan info kepada advisor kita kapan kita akan tiba di negara itu tujuan studi. So what you do as a first year PhD students? Pertama sih kita harus get accustomed to university facilities kayak misalkan library-nya, kemudian other student support facilities, international student office-nya di mana, kemudian graduate research office-nya di mana. Kemudian kalau depends on your country, bisa coba cari komunitas-komunitas yang bisa support teman-teman di sana. Contohnya kalau di Australia itu ada PPIA, kalau misalkan komunitas untuk mahasiswa doktoral di Australia itu ada, contohnya itu kayak Indra, for example. Kemudian kalau di Amerika itu bisa coba connect ke Permias, ataupun komunitas-komunitas postgraduate student yang ada di kampus masing-masing. Nah, kalau untuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan department, ya pertama harus set up your office desk, kemudian mungkin bertemu langsung dengan advisor dulu, sama get to know other faculty members. Biasanya itu salah satu yang penting tuh misalkan kita punya research committee sama juga admin, karena kalau misalkan kedepannya kalau kita ingin mengurus kayak misalkan travel untuk conference dan sebagainya pasti akan lewat dari admin. Sama this is also one of the things that you have to do that I think is important, like how to set up expectation with your advisor. So we'll get into more details later, and also preparing for your PhD confirmations. So setting up expectation with your advisors. Jadi ini menurutku salah satu yang penting ya, karena itu bisa menentukan untuk seberapa baik pengalaman teman-teman saat menjalani S3 nanti, karena S3 itu tuh kan butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau kita punya ekspektasi awal yang benar, yang sesuai dengan antara kita dengan pembimbing, itu akan membantu kita untuk continue di studi S3 kita. Nah, teman-teman juga mungkin harus mengerti, mungkin beberapa advisor itu mereka baru dari fakulti, jadi mereka mungkin teman-teman adalah mahasiswa pertama yang mereka supervise. Jadi mungkin mereka belum terlalu berpengalaman dan mereka tidak
uh, ada berbicara tentang untuk setup expectation, for example. Nah, kalau begitu berarti teman-teman bisa coba untuk initiate terlebih dahulu untuk meeting awal ini, untuk membahas tentang ekspektasi-ekspektasi. Jadi hal yang bisa dibahas misalkan seberapa sering kita meeting. Mungkin sekali seminggu atau sekali per 2 minggu. Jadi itu harus dibicarakan terlebih dahulu dan bisa disesuaikan dengan availability dari masing-masing dari pihak advisor-nya dan juga dengan pihak kitanya sendiri. Terlebih kalau teman-teman punya lebih dari satu pembimbing contohnya. Sama ini juga yang penting adalah kita research objektif selama PhD. Contohnya berapa papers yang harus teman-teman tulis, conference yang biasa diikuti, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah supervision style-nya. Kita harus bisa mencari tahu kira-kira gaya membimbingnya PhD itu yang kayak gimana sih, yang enak gitu. Apakah contoh mungkin pembimbingnya mau kita untuk di awal meeting kita menyampaikan update-nya terlebih dahulu yang kita sudah lakukan dalam seminggu itu apa gitu. Atau mungkin pembimbingnya lebih suka yang dia memberikan ide terlebih dahulu gitu. Jadi itu yang harus kita cari tahu bagaimana gaya dari membimbingnya. Sama ini juga yang penting ketika aku melihat dari registrasi kemarin itu ada yang tanya, misalkan kalau saya tidak ada skill ini untuk melakukan riset ini. Jadi ini merupakan yang penting teman-teman bisa identify di awal dan dibicarakan langsung dengan advisor. Misalkan kalau teman-teman butuh ilmu pengetahuan yang dalam bidang ini yang mungkin belum didapatkan sebelumnya, mungkin dari mungkin dari bidang studi lain contohnya, atau mungkin technical skill yang akan dibutuhkan saat menjalankan riset ini, tapi teman-teman belum punya pengalaman. Nah, itu kan bisa, kalau teman-teman bisa identify itu dan bicarakan langsung kepada advisornya bisa memberikan saran misalkan untuk mengambil mata kuliah, contohnya seperti itu. Dan juga ini contoh yang terakhir yang bisa didiskusikan adalah professional development-nya teman-teman sendiri sebagai mahasiswa PhD. Terlebih kalau misalkan yang belum ada permanent position di home country-nya. Jadi apa sih yang aspirasinya teman-teman setelah selesai dari S3 gitu. Contoh ini saja, ini salah satu yang saya dapat waktu itu, tapi ini dari postdoc, tapi sebenarnya sama aja dengan PhD. Jadi itu bisa diisi ini diberikan langsung oleh advisor-nya. Saya misalkan itu lebih kepada supaya advisor bisa mengenal kita sendiri sebagai mahasiswa bimbingan. Jadi mereka ingin tahu misalkan research aspiration-nya kita tuh apa, professional aspiration-nya kita tuh seperti apa dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan sebelumnya. Alright, so jadi saat teman-teman masuk di tahun pertama tuh teman-teman belum PhD candidate sebenarnya. Jadi hal yang harus dilakukan selama tahun pertama itu adalah mendapatkan status sebagai kandidat PhD. Dan itu biasanya berupa confirmation meeting kalau misalkan itu di Australia. Kalau di US berarti berupa qualifying exams. Caranya itu pasti akan berbeda. Mekanismenya itu berbeda per negara, per universitas pun maupun per departemen contohnya gitu. Kalau misalkan di Australia, kita ada punya research committee sama advisornya kita. Jadi di akhir tahun pertama itu kita akan report on the progress, apa yang kita lakukan di tahun berikutnya dan rencana-rencana untuk tahun kedepannya gitu. Nah kalau di US qualifying examnya itu mungkin ada yang berupa written exam, tapi nggak semua departemen itu punya written exam, jadi depends lagi. Tapi yang biasanya ada tuh adalah memberikan seminar talk, jadi public seminar on your research dan nanti akan dinilai secara terpisah oleh PhD committee-nya teman-teman, gitu. So the exact documents that you need will also differ by case. So in Australia, usually it's the progress report selama tahun pertama sama your research proposal. Jadi research proposal yang teman-teman propose di awal tuh nggak akan pakem sampai di akhir seperti begitu, karena proposal riset kita tuh itu dokumen yang dinamis, jadi dia akan selalu diupdate tiap tahun saat teman-teman membuat rencana untuk tahun-tahun berikutnya dan pada setiap meeting dengan research committee dan pembimbingnya teman-teman gitu. Kemudian di tahun pertama tuh kebanyakan kita melakukan namanya literature review. Tujuannya lah kita ingin menemukan posisi kita tuh di mana sih, apakah ada gap di riset di bidang ini dan lain sebagainya gitu. Jadi most of your time for your first year is to do literature review
Um, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan di tahun pertama belum terlalu banyak melakukan research. Tapi ini untuk kasusnya di Australia ya, karena nanti akan berbeda kalau misalkan di negara lain, contohnya misalkan di US. Um, jadi first year itu merupakan waktu yang tepat teman-teman bisa identify gaps di knowledge-nya teman-teman, apakah butuh coursework tambahan ataupun butuh bimbingan dalam hal yang lainnya gitu. Jadi ini contoh misalkan hal yang harus di-report waktu untuk confirmation meeting. Ini contoh kasusnya di Australia di universitas waktu itu. Jadi jadi biasanya kita harus list all the research activities you have undertaken. Misalkan mungkin ada ya kayak tadi melakukan literature review dan lain sebagainya, sama mendeskripsikan pengalaman teman-teman dalam mendapatkan bimbingan secara keseluruhan. Sama kalau misalkan ada isu-isu yang teman-teman rasa perlu di-raise, yang perlu diketahui oleh research committee-nya teman-teman, itu bisa ditulis di sini juga. Tapi biasanya kalau ada isu-isu terkait dengan supervisi, biasa sih alurnya sih yang disarankan itu harus teman-teman bicarakan terlebih dahulu dengan pembimbing terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak bisa dapat ditemu dengan pembimbing, baru dibawa ke tingkat berikutnya, misalkan ke research committee-nya teman-teman. Sama juga kalau misalkan teman-teman butuh technical support, kayak misalkan mungkin bangku tempat duduk yang ergonomis dan lain sebagainya. So what is after getting your candidature? Jadi tentu kita harus continue doing research, mungkin publish paper along the way, going to conferences, recent research, melakukan aktivitas-aktivitas networking, dan juga prepare untuk your next year progress report. So something to keep in mind, ini yang mungkin teman-teman berpikir di awal berupa straight line ya dari starting line to the finish line, but actually we have a bunch of these hills and so on to get to the finish line, which is normal, itu hal yang normal. So how do you overcome? Well, I think to me it's mostly like how you communicate with your close ones, contoh with your family, kemudian with your advisor, talk to your advisors, and maybe maybe engage with your local communities there. So ini mostly personal tips untuk bagaimana teman-teman bisa manage your PhD. Saya pikir ini akan berbeda untuk masing-masing orang, tapi mungkin saya share saja untuk memberikan garis besar gimana sih tip apa saja yang saya dapat waktu itu ketika menjalani PhD. Jadi sebenarnya PhD itu agak berbeda dengan studi bachelor sama master, karena kita bertanggung jawab untuk aktivitas harian kita gitu, apa yang kita lakukan di hari ini dan juga di hari esoknya gitu. Tidak seperti di master yang kita punya jadwal pasti, kita akan hari ini kita akan mengikuti mata kuliah ini, hari ini mata kuliah ini, kemudian bulan depan akan ada exam dan lain sebagainya. Jadi di PhD tidak seperti itu, kita harus manage kita punya aktivitas sehari-hari. Nah, karena sebab itu lebih gampang untuk kita bisa hilang track of our research progress gitu. Terlebih kalau misalkan seperti tadi, kalau frequency meeting dengan advisor-nya itu tidak sering, misalkan hanya meetingnya itu sebulan sekali, contoh seperti itu. Nah, kalau yang dulu saya lakukan adalah saya biasa membuat short summary, ringkasan singkat after each meeting. Tapi ini harus didiskusikan dulu dengan pembimbing ya di awalnya, apakah mereka mau nggak kita buat summary. Makanya tadi aku bilang meeting di awal itu adalah untuk menentukan set expectation antara kita dengan pembimbing itu. Nah, short summary itu bisa berupa apa sih yang kita bahas, diskusikan pada meeting ini, kemudian apa sih yang decision-nya apa, kemudian plans for rencana untuk diskusi minggu depannya atau di minggu-minggu selanjutnya itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya menurut saya dan juga menurut pembimbing saya waktu itu berguna juga untuk mereka, karena itu membantu masing-masing pihak untuk bisa keep track. Jadi dari kita sebagai student, kita bisa keep track progress kita. Dari pembimbing, mereka juga bisa keep track, bisa tetap pantau apa sih yang sudah kita lakukan. Karena teman-teman harus ingat bahwa pembimbing itu mungkin tidak hanya supervise satu student, mereka mungkin punya 2-3 student untuk mereka supervise. Jadi teman-teman tidak bisa ekspektasi bahwa mereka akan ingat detail dari masing-masing research progress yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Jadi short summary itu
menurut saya penting ya, berguna untuk bisa seperti semacam reminder untuk kedua belah pihak. Um, Kemudian tadi kan aku seperti kata Peti bilang tadi itu PhD itu sebenarnya research training kan gitu. Jadi kita di-train untuk menjadi peneliti yang independen. Jadi menurutku kita tidak perlu menunggu untuk advisor memberikan research ideas. Jadi teman-teman harus bisa usahakan untuk mempropose ide riset atau arah risetnya teman-teman juga. Meskipun teman-teman mungkin merasa itu agak achievable atau kayak gimana, tidak apa-apa disampaikan saja karena nanti dari diskusi dengan pembimbing mereka bisa menentukan bagaimana seberapa achievable research direction yang teman-teman sampaikan gitu. Kemudian menurutku teman-teman harus expect untuk belajar skills dan knowledge yang di luar background-nya teman-teman. Karena riset sekarang tuh sangat interdisciplinary. Contoh kalau saya kan background-nya matematika, tapi riset kayak itu kebanyakan di biologi. Jadi ya saya harus belajar banyak hal-hal biologi dalam studi biologi. Kemudian harus coding juga, berarti harus belajar cara coding dan lain sebagainya gitu. Jadi riset itu biasanya interdisciplinary, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk belajar hal yang di luar background-nya teman-teman. Dan kemudian ini saran yang saya dapat juga dari pembimbing, baik itu PhD maupun sekarang postdoc, dan menurut saya juga berguna ya. Itu adalah try working on multiple project at once, karena dalam melakukan riset itu adalah hal yang normal kalau misalnya kita get stuck on something. Mungkin hasil yang didapatkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya multiple project to do at once, kalau misalkan teman-teman get stuck on one of them, teman-teman bisa coba buat progress di project yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu terpaku di satu project itu. Kemudian I think it's also good to start write your thesis early. Kan thesis itu kan lumayan banyak ya untuk ditulis ya, karena itu kan kompilasi riset yang kita lakukan selama beberapa tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menulis literature review, contohnya gitu, itu merupakan bagian dari thesis. Jadi teman-teman bisa mulai menulis tesisnya itu meskipun belum ada hasil sama sekali, nggak apa-apa. Dan ini juga yang penting adalah selalu backup your work gitu. Jadi jangan hanya disimpan misalkan di personal laptopnya masing-masing. Jadi kalau misalkan personal laptopnya rusak, bisa bahaya gitu. Jadi usahakan bisa simpan file-file risetnya itu di cloud storage, for example. Kalau misalkan teman-teman kerjanya ada involved coding dan lain sebagainya, bisa store di GitHub atau mungkin di server kampus dan lain sebagainya. Dan ini depends dari aspirasinya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin tetap di akademia, menurutku consider taking some teaching roles. Misalkan tutor, jadi tutor kampus, atau misalkan kalau di Amerika namanya teaching assistant. Kemudian don't be afraid to share any difficulties with your advisors. I think good advisor always want their students to succeed. So kemudian preparing for your final years of PhD, I think there'll be a lot of writings. That's true. And then there'll be lots of revisions. And then sometimes it can be very stressful. So this is a normal. So because writing PhD thesis is not an easy task, especially when you have deadline. For example, you have to start looking for a new job if you don't have a job yet, and maybe your scholarship is ending. So don't be shy to share your struggles with your advisors. Karena a good advisor is a good listener, and then they're also very supportive. So don't be shy to share any struggles that you encounter along the way, especially during your final year of PhD. There will also be lots of uncertainty about what to do next. But in the end, there'll be also moments when you look back, teman-teman lihat kembali dan realize bahwa seberapa jauh teman-teman sudah achieve so far. Gitu. Menurutku pada akhirnya sih PhD itu tidak hanya memberikan kita ilmu yang baru dan learning how to do research, but it also teaches you about resilience, perseverance, and how to keep going when things don't go as expected. So it has some like a life values in it as well. So general candidacy timeline yang sepengetahuanku ya, kalau di Australia kita mulai tahun pertama, kemudian kita punya confirmation of candidature, confirmation meeting tadi, kemudian annual progress,
untuk tiap-tiap tahunnya. Dan thesis submissions. Kemudian ada juga namanya thesis examination period. Jadi kalau di Australia itu tuh thesis kita tuh dikasih ke external reviewer. Jadi kayak semacam kalau kita tulis paper kita di-send ke external reviewers. Nah, external reviewers tuh mereka di luar dari universitas kita. Bahkan mungkin dari negara lain gitu. Mereka juga punya kesibukan masing-masing kan sebagai akademisi dan juga sebagai advisor masing-masing sendiri. Nah, jadi itu typically takes a while to get your examination back. Bisa lebih dari 3 bulan. Dan biasanya dalam periode itu, funding teman-teman untuk scholarship-nya itu mungkin sudah berakhir. Jadi, kebanyakan teman yang mahasiswa PhD lakukan di Australia itu saat mereka melakukan menulis revisi untuk PhD-nya mereka tuh mungkin sudah start their next job, sudah memulai pekerjaan mereka berikutnya, atau mungkin sudah balik di negara masing-masing. Jadi mereka menyelesaikan PhD-nya tuh di luar negara studinya mereka gitu. Karena kita harus menunggu itu karena ada significant time gap between thesis submission sampai mendapatkan kembali feedback ya. Nah, kemudian untuk PhD Viva, itu sebenarnya kalau di Australia itu tergantung dari universitas sama juga tergantung dari department. Jadi nggak ada yang universal kalau di Australia. Contoh kalau misalkan di tempat saya dulu tuh nggak ada namanya PhD Viva. Karena kemampuan kita untuk communicate research itu sudah dinilai saat kita misalkan attend conference gitu. Jadi kalau misalkan advisor berpikir bahwa teman-teman sudah punya pengalaman yang cukup untuk menyampaikan riset teman-teman melalui presenting at conferences dan lain sebagainya, itu biasanya Viva tuh nggak perlu gitu. Tapi ada beberapa tempat yang mewajibkan. Nah, kemudian kita dapat outcome kembali dari examiner ya kan, tergantung dari apakah itu major revisions atau minor revisions. Tapi biasanya sih itu lebih ke minor revision. Kenapa? Karena saat kita melakukan thesis submission itu thesis kita udah dibaca oleh pembimbing kita kan, jadi pembimbing udah tahu seberapa baik sih thesis kita. Kalau misalkan mereka sudah setuju, itu pasti menurut mereka sudah cukup baik gitu untuk disubmit. Nah, jadi biasanya examiner outcome itu pasti hanya berupa kayak minor revision aja gitu. Jadi nggak perlu harus melakukan revisi major. Kemudian teman-teman melakukan revisi, kemudian baru final thesis submission. Jadi teman-teman dapat PhD sertifikatnya, ijazahnya, sama transkrip nilainya kalau ada, itu saat sudah melakukan revisi itu. Gitu. Jadi mungkin kayak teman-teman mungkin submit tesisnya itu misalkan bulan Januari atau Februari, itu mungkin sudah sampai Oktober baru teman-teman dapat gelar PhD-nya gitu. Karena harus menunggu ini waktu untuk dapat feedback. Kalau misalkan di US itu berbeda lagi. Jadi kalau di US itu biasanya lebih lama, at least kayak 5 years. Kenapa? Karena 2 tahun pertama itu mereka habiskan di coursework, mengikuti kelas yang wajib 1-2 tahun. Kemudian baru ada namanya qualifying exams. Kemudian advance untuk dapat kandidasi, jadi PhD kandidat, defense proposalnya, melakukan research. Kemudian mereka kalau di US itu mereka punya PhD committee. Nah, PhD committee-nya tuh biasanya tuh mereka ya di US aja sih. Kalau bisa di luar dari universitas tempat studinya teman-teman atau mungkin across department. Tapi itu sesuatu, tapi teman-teman tahu siapa saja yang ada di PhD committee-nya teman-teman, karena itu berdasarkan hasil diskusi teman-teman dengan advisor. Siapa yang akan teman-teman pilih dalam PhD, meminta kesediaan mereka untuk berada di dalam PhD committee teman-teman gitu. Kalau misalkan di Australia tadi, teman-teman nggak tahu siapa reviewernya gitu, karena reviewernya itu tuh diminta secara personal oleh pembimbingnya teman-teman, dan biasanya itu confidential, jadi teman-teman nggak bisa tahu sampai setelah sudah dapat sampai sudah disetujui tesisnya di akhir gitu. Dan biasanya kalau di US ada dissertation defense Viva. Jadi biasa sistemnya tuh nanti ada public presentations yang bisa dihadiri oleh publik, tapi nanti ada juga presentasi yang secara terpisah setelah public presentation yang hanya bisa dihadiri oleh member dari PhD committee-nya teman-teman. Nah, itu bersifat privat
ya di mana mereka akan assess tesisnya teman-teman gitu. Nah, jadi itu kalau sudah selesai FIFA, jawabannya lah tinggal apakah teman-teman lulus PhD atau enggak gitu. Kalau lulus biasanya nanti akan ada beberapa revisi yang akan teman-teman harus lakukan gitu sebelum submit disertasinya. Jadi kalau secara timeline-nya itu sebenarnya kalau di US itu nggak ada cukup lama time gap antara teman-teman submit PhD, thesis PhD di awal sampai dapat kelar gitu. Kalau di Australia itu cukup lama sebenarnya prosesnya karena ada proses review eksternalnya itu. Gitu. Ini kayak yang tadi udah aku rangkum sih. Uh, Nah, jadi untuk preparing for the next step, itu kalau from my experience, especially if you are doing that in Australia atau ya in Australia, itu biasanya teman-teman harus prepare early. Biasanya saat teman-teman memulai tahun akhir PhD teman-teman itu, teman-teman harus sudah menentukan apa yang ingin teman-teman lakukan setelahnya. Ini terutama untuk mereka yang belum ada permanent position ya. Kalau misalkan teman-teman lanjut S3 mungkin sudah ada sebagai dosen di Indonesia, ya mungkin nggak terlalu berpikir untuk hal itu gitu. Sama kalau misalkan ini juga kasusnya kalau teman-teman yang ingin belum ada permanent position, if you plan to stay in academia, itu biasa postdoc tuh akan diperlukan biasanya karena kalau teman-teman look for job in academia, itu salah satu biasa syaratnya tuh harus ada pengalaman postdoc. If you're not sure, you can talk with your advisor. They can help you make decisions and also help to prepare for your job application. Gitu. Nah ini for those of you who want to do postdoc after PhD, ini ada beberapa consideration yang bersifatnya lebih ke personal experience gitu. Menurutku sama juga dari advisor yang mereka udah lebih senior, biasanya tuh teman-teman harus cari posisi PhD yang longer than 1 year. Terutama kalau teman-teman harus relocate ke different country gitu. Tapi ada beberapa kasus, misalkan kalau teman-teman misalkan sudah punya hold position di Indonesia, dan tapi teman-teman ingin mendapatkan riset tambahan di luar, pengalaman riset tambahan di luar, itu biasanya ada beberapa program yang allow teman-teman untuk melakukan kunjungan singkat. Gitu. Contoh misalkan, kalau nggak salah tuh Aminef punya program untuk teman-teman bisa menjadi research fellow selama 6 bulan di institusi research di US. Gitu. Jadi itu kasus-kasus di mana teman-teman melakukan postdoc atau research fellow kurang dari 1 tahun ya, kalau misalkan sudah punya permanent position. Kemudian, if possible, consider doing a postdoc with different advisor or research group, karena tujuannya kan kita ingin develop research independence kan. Jadi kita harus bekerja dengan orang yang kita belum familiar, belum nyaman sebelumnya gitu. Sama kita mungkin bisa expand kita punya network sama gaining new skills juga gitu. Ini yang menurutku harus penting untuk dilakukan juga ketika teman-teman reach out ke research group tertentu untuk postdoc. Teman-teman bisa mendapatkan ide tentang gimana sih dinamika riset di lab tersebut dengan mengontak member-member di research group itu untuk tanya-tanya aja sih gimana sih mungkin kehidupan di kota tersebut atau dinamika di lab kayak gimana gitu. Jadi nggak perlu harus reach out ke PI-nya terlebih dahulu, gitu bisa langsung reach out ke current members yang mungkin PhD student-nya mungkin atau postdoc lainnya di lab tersebut. Kemudian ini sama seperti di PhD tadi, harus clarify expectation before you accept your offer. Misalkan apakah postdoc-nya itu akan ada involves teaching atau supervise students, ataukah mengharuskan teman-teman untuk apply for funding di tahun-tahun berikutnya gitu untuk bisa continue working there gitu. And also start thinking less like a student. Karena postdoc itu sebenarnya tujuannya sebagai tahap training lanjutan untuk develop teman-teman untuk mengembangkan independence dalam melakukan research. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Yvonne. Terima kasih. Thank you Kak Albert. Kak Betty, keren banget ya sesi hari ini, full of information yang sangat penting banget untuk preparing for PhD dan navigating during the PhD journey itself. Nah, untuk selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, di sini kita ada mau inform buat teman-teman mentee yang sudah terpilih,
untuk join di PhD Mentorship Program tahun ini, nanti kita ada boarding di tanggal 31 Agustus 2026. Jadi keep keep an eye on your inbox ya. Jadi nanti kita akan brief lebih lanjut gimana tentang program mentorshipnya dan more or less rule of the game dari PhD mentorship program itu sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama. Kayaknya dari chat juga udah banyak pertanyaan yang thank you juga Mbak Dwi sudah bantu jawab beberapa pertanyaan, especially those that focus on Australian PhD. Kita di sini ada Mbak Dwi yang juga tim dari Indonesia Mengglobal, ada Mas Andi juga. Mungkin saya bisa buka langsung. Ya, floor-nya untuk pertanyaan, teman-teman mungkin bisa langsung open mic atau hand raise untuk bertanya. Ya, silahkan Gilang, bisa unmute audio dan langsung bertanya aja. Halo kakak-kakak, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Gilang. Currently, Gilang apa ya? eh Ya berprofesi sebagai pengajar, tenaga pengajar. Mungkin eh, pertanyaannya cukup teknis. Pertama, untuk bila mana teman-teman yang karena kami di sini kan kerja, jadi kayak kalau teman-teman mungkin ada yang di sini tugas belajar, izin belajar itu gimana, teman-teman pengalamannya dan gimana ya khususnya untuk tanda kutip melobi kampus takutnya kayak mungkin takutnya karena kami mungkin kalau kita abroad sekolah jauh jadi untouchable dalam arti saya gak tahu apakah mungkin misalkan one day nanti kami abroad tuh harus apa ya diberikan kelas tersendiri kelas Teams Zoom seperti itu untuk kami sebagai tetap mengajar di kampus kan keduanya beberapa beasiswa itu kan ada apa ya requirement soal pengalaman. Saya pribadi saya kebetulan bidangnya hukum, pernah beberapa kali magang di LBH dan juga kantor hukum. Cuman kebetulan itu apa ya nggak sempat dapat apa ya bukti untuk tertulisnya saya magang. Jadi kayak takutnya kurang jam gitu loh. Itu mungkin mirip skema chevening. Jadi kayak gimana ya caranya agar kami bisa apa ya tetap proving bahwa kami pernah magang belajar tapi kami sudah keburu keluar dan pengurus di kantor sebelumnya juga udah nggak ada jadi takutnya susah nge-trace kayak gitu loh kalau kita minta surat pengajuan tersebut. Itu mungkin terima kasih. Oke, thank you Gilang buat pertanyaannya. Mungkin daripada lost in track buat pertanyaan, bisa langsung dijawab Kak Patty atau Kak Albert. Uh, Mungkin soal, ya. Kalau oke, terima kasih Gilang sudah bertanya. Jujur kalau saya di kasus saya kan saya belum ada posisi permanen sebelum mulai PhD ya. Ya. Uh, untuk pertanyaan pertama, tapi kalau sepengalamanku yang pernah aku dengar-dengar dari teman yang lanjut PhD sebagai dosen, contohnya itu, kayaknya kalau dari sudut pandang kampus sih itu lebih kepada kesediaan tenaga kerja kali ya. Kayak kalau misalkan teman-teman ngambil S3 berarti harus ada yang bisa backup teman-teman gitu kan. Misalkan mungkin dosen lain untuk cover kelasnya teman-teman gitu ya. Tapi menurutku sih pada at the end kan kita sebagai akademisi kan tetap harus mengembangkan ilmu kita kan dan S3 tuh kayak sesuatu yang natural untuk kita ambil gitu untuk bisa. Nah, itu kan juga baik untuk kampus sebenarnya kan entah itu untuk keperluan akreditasi dan lain sebagainya gitu. Tadi menurut sih coba. Jadi kalau saran saya sih, saya nggak tahu apakah ini bisa, tapi mungkin Mas Gilang mungkin bisa coba komunikasi, berbicara lebih lanjut lagi dengan kampus mungkin. Kenapa sih ini penting untuk Mas Gilang untuk harus ngambil S3 gitu. Dan bagaimana itu bisa bermanfaat kepada departemennya Mas Gilang sendiri gitu kan gitu. Jadi kalau dari aku sih, saran dari aku sendiri sih kayaknya seperti itu sih. Kalau untuk kedua itu lebih kepada apa ya requirement untuk di scholarship ya. Kalau terlebih yang scholarship memerlukan untuk proving itu. Nah kalau misalkan di kasusnya Mas Gilang kalau tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi atau mungkin tidak ada bukti tertulis, biasa kan kalau di beasiswa-beasiswa kayak semacam di AHS atau di LPDP setahu kan itu ada esai-esai yang bisa teman-teman tuliskan misalkan tentang pengalaman berbagi cerita pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan.
Nah, itu kan unik untuk masing-masing pendaftar gitu. Dan itu merupakan salah satu yang kalau saya bilang kepada pendaftar kalau mereka sedang apply beasiswa seperti itu ya harus bisa menonjolkan apa sih yang membuat esai teman-teman itu unik. Nah, salah satu itunya berupa dari pengalaman-pengalaman yang tadi Mas Gilang sudah sampaikan itu karena pengalamannya Mas Gilang sudah dapat itu kan tidak mungkin ada di peserta lainnya gitu kan. Itu unik kepada Mas Gilangnya sendiri. Jadi kalau misalkan nggak bisa dapat surat rekomendasi ya nggak apa-apa, tulis aja di esainya gitu. Nah nanti kan bisa di-verify langsung sama asesornya ketika lanjut ke tahap berikutnya, misalkan tahapan wawancara seperti itu. Mungkin dari Peti atau mungkin dari teman-teman lainnya di tim PhD Mentorship kalau ada tambahan silakan. Mungkin aku ada sedikit tambahan mungkin dari yang pertama sih terkait dengan institusi gitu ya. Setahu saya biasanya tuh kalau misalnya di institusi negeri itu ada dua skema biasanya ada izin belajar sama tugas belajar. Dan itu ada beda requirement-nya gitu ya. Kalau yang satu kalau nggak salah tetap gajinya tetap full masuk. Jadi itu berkaitan dengan remunerasi lah sebetulnya kurang lebih seperti itu. Cuman tadi selain yang benar disampaikan oleh Albert juga terkait dengan apakah nanti ada apakah dengan penghilangan kita gitu untuk ini nanti Apa itu suaranya hilang Peti Kak? soalnya hilang. masih Hilang. hilang, Nah, sekarang udah oke kayaknya ya. masih hilang nggak? Nah, sudah oke. Oke. Oke, aku mulai dari ini aja. Biasanya kan salah satu tadi yang dimention sama Albert itu adalah takutnya ketika kita PhD itu ada posisi yang akhirnya kosong gitu ya, jadi harus nunggu menggantikan. Nah, cuma biasanya masing-masing institusi itu udah ada skemanya gitu, atau bahkan udah ada schedule-nya. Jadi kayak abis ini, abis ini kayak gitu sih. Tinggal dikomunikasikan aja kita tuh gilirannya kapan, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya ini berhubungan dengan riset sih. Jadi bahkan kadang ada beberapa jurusan kalau di kampus gitu ya, ada beberapa jurusan yang memang request gitu ya ke dosen tersebut untuk risetnya tuh tentang ini karena belum ada nih expert di bidang itu di jurusan ini atau di fakultas ini kurang lebih seperti itu. Jadi kayaknya harus dikomunikasikan mungkin ya dengan pimpinan organisasinya, baik kampus atau sekolah dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa sama-sama inilah win-win solution gitu ya bagi kita mau studi tetap bisa, terus kebutuhan dari institusi juga tetap bisa terpenuhi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu udah tambahan dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Iva. Thank you Kak. Semoga sudah menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin silakan Irham. Kak Irham, bisa disampaikan? Baik, terima kasih Kak di Indonesia Global. Sebelumnya sangat bermanfaat sekali, banyak insight ya. Pertanyaan saya, oh ya, perkenalkan nama saya Irham Maulani, saya dosen di salah satu universitas di Kalimantan. Pertanyaan saya ada dua ya, mungkin pertama, eh, tadi kan ada dua ya untuk topik riset untuk propose ke supervisor gitu ada dua cara ya. Pertama eh ide riset sendiri sama nanti ide risetnya dikasih oleh supervisor. Nah, pertanyaan yang pertama jika ide tersebut dari kita itu bagaimana ya untuk menentukan scale-nya gitu kan di PhD itu kan 5 tahun ya pasti lan riset full 5 tahun. Sedangkan sepengalaman saya ya sebagai seorang akademisi, saya S1 itu penelitian saya scale-nya cuma buat 1 tahun gitu untuk pengerjaan dan secara skopnya. S2 juga seperti itu. Bahkan untuk sekarang bekerja sebagai dosen pun, walaupun dituntut secara timeline itu 5 tahun, tapi ya luarannya itu karena saya pemula juga cuma 1 tahun gitu. Nah, bagaimana menentukan untuk topik riset itu untuk nanti dipropos ke supervisor itu bisa yang gedean seperti itu. Pertanyaan yang kedua, untuk jika topik riset itu dipilihkan oleh supervisor atau diminta oleh supervisor gitu. Karena pengalaman saya sebagai dosen juga banyak senior-senior saya itu yang sudah lulus PhD itu
biasanya mereka udah propose topik duluan, tapi ditolak oleh supervisornya, dan akhirnya dipilihkan oleh supervisornya gitu. Tapi setelah dia balik, itu malah penelitian itu terlalu super, terlalu besar, sehingga research yang ada seperti di kota, seperti di Kalimantan itu kan kecil itu researchnya, jadinya hampir tidak possible gitu untuk diteliti. Contohnya ada dari teknik sipil itu dia dapat topik tentang optimasi transportasi umum, sedangkan di Kalimantan sendiri eh, di kota besar Kalimantan sendiri aja untuk transportasi umum, sehingga akhirnya beliau malah mencari topik yang lain. Sedangkan untuk menjadi dosen itu kan, untuk karir di dosen itu kan, sepengetahuan saya itu peraturannya harus linear antara disertasi dengan penelitian ke depannya untuk bisa pengajuan pangkat seperti itu. Apakah ada tips dan triknya untuk mungkin bisa bernegosiasi dengan supervisor, atau ada kemungkinan eh, topiknya itu masih bisa di-scale down dan bisa dipakai di kota kecil seperti tempat kami gitu, karena uh, dari pengalaman beliau juga itu resource-nya pun tidak bisa di pinjam atau kerjasama seperti itu, agak sulit karena ujung-ujung nanti mereka prioritaskan untuk di universitas mereka sendiri, ataupun nanti untuk PhD baru seperti itu. Terima kasih. Oke. Kak Albert bisa langsung Terima menanggapi. kasih Mas Ilham untuk pertanyaannya. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, kalau misalkan, jadi pertanyaannya kan kalau misalkan kita propose research kita dari awal, tapi output research-nya itu mungkin ke upscale sampai the end of your PhD, I think itu oke sih, ya kayak itu karena kan kita baru memulai PhD kita kan, jadi kita belum tahu pada saat kita melakukan PhD nanti kita akan mendapatkan knowledge along the way, karena kita akan saat kita ketemu dengan pembimbing and networking dan sebagainya, kita bisa expand ide riset kita ke depan. Jadi maksud aku tadi waktu kita bilang, waktu saya bilang kita propose dari awal itu lebih kepada menemukan kecocokan antara research-nya yang teman-teman propose dengan research interest-nya dari calon pembimbing itu. Karena mereka juga pasti mau yang sinkronkan dengan topik risetnya mereka. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalau ide yang baru di awal itu masih hanya berupa waktu singkat, nggak apa-apa. Nanti tinggal, tapi harus dibilang harus disampaikan ke calon pembimbingnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan mereka setuju dengan ide di awalnya itu, mungkin nanti dari hasil diskusi-diskusi berikutnya itu bisa di-expand lagi gitu. Bisa menemukan koneksi yang akan expand dari satu project dengan yang project berikutnya, seperti gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua, ya ini menurutku lebih ke, tadi balik lagi ke set expectation sih, sama aspirasi teman-teman untuk melakukan PhD-nya itu untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pikir bahwa tema risetnya yang diberikan oleh supervisornya itu terlalu nggak bisa di-apply ke tempat kerjanya teman-teman dari negara asal, yaitu harus communicate dengan pembimbing dari meeting di awalnya itu nanti, atau mungkin saat meeting, bahkan mungkin dari sebelum itu, sebelum kita terima posisi PhD-nya, saat kita meeting dengan pembimbing. Jadi biasa alurnya tuh saat teman-teman approach awal dengan pembimbing, kan biasa kita perkenalkan, kita kirim resume kita kirim writing sample kita mungkin dari publikasi dan lain sebagainya. Kalau mereka tertarik, itu biasanya nanti mereka akan bilangnya, ini aku ada research project untuk ini. Kita bisa mungkin set up like a Zoom meeting untuk kita bisa berbicara lebih jauh lagi tentang research proposal itu. Tapi teman-teman patut ingat bahwa biasanya kalau riset proposal yang diajukan dari pembimbing itu, mereka kan berdasarkan grant-nya mereka. Nah, dari si pemberi grant-nya itu pasti sudah ada set expectation, goals yang harus dicapai oleh si pembimbing itu gitu kan, dengan student-nya masing-masing. Jadi biasanya memang agak kurang fleksibel, tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang bisa dimodifikasi sedikit-sedikit gitu. Contohnya untuk bisa kalau misalkan memang benar-benar teman-teman ingin apply, melakukan sesuatu yang bisa di-apply di
tempat kerja masing-masing gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mengemukakan apa yang kita capai dari PhD ini sih, karir kedepannya kayak gimana gitu. Ini memang harus dibicarakan di awal. Jadi nggak boleh nunggu sampai sudah mulai PhD dan menjalani PhD-nya sampai akhir gitu. Dari saya seperti itu sih, mungkin bisa ditambahkan. Kak Peti mungkin ada yang mau ditambahkan? Their comments. Thank you, Kak Ivon. Oke, semoga menjawab ya, Ilham. Mungkin sebelum lanjut ke Kak Dwi, mungkin ini ada satu chat yang dari Han Mogu, karena nggak bisa open mic, mungkin aku bisa bacakan ya. Ini terkhusus untuk di US sih, jadi mungkin Kak Albert bisa bantu banget untuk jawab pertanyaannya mengenai bagaimana dengan pengaruh politik domestik di suatu negara, Kak. Apakah keputusan untuk mendaftar sebaiknya kita juga menyesuaikan dengan kondisi suatu pemerintahan. Misal di US sekarang kabinetnya cenderung konservatif, jadi funding di EI dipotong, lebih-lebih kampus yang kita tuju bermasalah dengan presidennya karena prodi saya social policy dan fokus kajian imigrasi di Harvard. Gimana Kak Hmm. Albert? Kalau Triksi ya ini ya. menurutku itu lebih yang lebih banyak pikirannya seharusnya ke si PI-nya sih, si advisor-nya bukan Iya, ke mahasiswanya gitu. Karena si PI-nya kan yang akan propose funding, kan fundingnya pasti akan ditujukan ke funding agency kayak NSF atau NIH or whatever. Nah, itu kan berarti lebih ke PI-nya. Ya, tentu pasti karena ada perubahan-perubahan itu yang saya tahu ya, itu funding kan banyak dipotong untuk bidang riset tertentu gitu kan. Ya, otomatis berarti ada lebih sedikit uang untuk membiayai sponsor PhD maupun postdoc. Dan mungkin PhD studentnya akan di-cut lebih untuk tiap termnya untuk yang bisa diterima. Tapi kalau kita sebagai student sih, kalau CPI-nya merasa bahwa dia punya funding sama dia tertarik untuk accept you as a PhD student ya nggak ada masalah sih sama politik ya, itu. betul. Selain itu, tapi mungkin yang harus teman-teman make sure itu kalau misalkan teman-teman apakah fundingnya itu cukup nggak sampai di akhir studinya teman-teman gitu. Karena mungkin saja kan kalau di US kan cukup lama ya gitu ya studi PhD-nya gitu. Apakah mungkin di tahun-tahun berikutnya teman-teman harus jadi teaching assistant atau lain sebagainya itu mungkin harus dikonfirmasi lagi sama si calon PI-nya gitu untuk make sure. Oke, sip. Sudah menjawab ya. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Dwi Wahyu Ningtyas. Silakan Kak. Oke, bisa jelas ya Kak suara saya? Jelas, jelas. Silakan. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk Kak Fatih, Kak Fatih, Kak Fatih, kemudian Kak Albert, thank you so much. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, saya Tias dari Surabaya, dan sebelumnya saya tertarik dengan penjelasan dari Kak Fatika dan Kak Albert, terutama tentang preparation untuk PhD. Karena insya Allah saya September ini menjadi incoming PhD student di Budapest, Hungaria, especially di Edward University, Kak. Saya ambil Language Pedagogy and English Applied Linguistics. Sebelumnya saya juga sudah mendapatkan sesi diskusi dengan Kak Fatikah gitu. Jadi untuk yang persiapan interview saya, terima kasih banyak Kak Fatikah atas insight-nya yang sangat berharga. Saya banyak terbantu oleh Kak Fatikah, terima kasih. Nah, pertanyaan saya gini Kak. Saya ini agak nervous nih, karena untuk yang di Hungary itu kan seperti US. Jadi untuk yang first 2 years itu kita dapat coursework, di mana at the end of second year itu kita dapat complex exam gitu. Jadi apakah kita menjadi PhD candidate atau enggak itu ditentukan di complex exam di tahun kedua. Gitu Kak, itu saya agak overthinking sih, bukan agak ya, overthinking banget itu. Gimana katanya complex exam dan kata senior itu untuk yang Faculty of Humanities-nya di situ juga lumayan ketat gitu Kak, lumayan strict gitu untuk yang di linguistik yang di Edward Sloran University Budapest itu Kak. Nah, bagaimana untuk handle our expectations di tahun pertama dan kedua Kak? Karena seperti Kak Albert tadi jelaskan itu Hungaria itu kan Europe sama seperti yang US Kak, sama seperti modelnya US di mana kita full coursework dulu untuk yang first and second semester, complex exam, baru kemudian nulis disertasi seperti itu. Mungkin seperti itu sih Kak, cara managing our expectations um, untuk yang model program seperti itu. Thank you so much Kak Fatika dan Kak Albert. Hmm. Ya, Uh, sudah. mungkin Kak Albert. Fatika mau jawab dulu. Betty mau jawab dulu.
Mungkin kayak ini lebih cocok Albert yang jawab sih, Oh, karena aku pun yes. masih struggling nih, aku belum nih. Oke, jadi bagaimana Gimana kita dong? bisa bagaimana kita bisa uh, apa ya handle expectation kita ya untuk melalui tahun pertama sama tahun kedua, khususnya mereka yang masih harus ada jalani coursework ya. Uh, Kalau sebenarnya yang sama antara kalau aku nggak tahu kalau misalkan di education itu kayak gimana, tapi kalau di departemenku sih itu lebih banyak kepada literature review ya. Pasti kita akan baca paper dan papernya itu tuh papernya itu pasti sudah yang berupa yang hasil antara diskusi dengan PI-nya kita masing-masing gitu. Kalau di US itu biasanya kita yang pilih papernya. Nah, jadi nanti pada saat qualifying examnya itu adalah kita bahas uh, bahas uh, bahas papernya itu yang kita baca gitu. Kayak 5 paper yang kita baca, kita bahas paper tersebut sebagai presentasi kita karena kita belum ada research kan sebenarnya. Nah, tapi kita masih riset maksudku. Tapi dari paper itu kita harus bisa koneksikan dengan riset yang akan kita lalui. Selama PhD itu kayak gimana plannya, bagaimana si paper ini akan relevan dengan topik risetnya kita. Kalau untuk masalah managing expectation, aku nggak tahu kalau misalkan di Hungary kayak gimana, tapi kalau di US kan kita harus pilih PhD committee-nya kita. Nah, PhD committee-nya itu tuh sudah berdasarkan hasil diskusi dengan advisor, dan kita meminta kesediaan apakah orang-orang dalam PhD committee kita tersebut bersedia atau enggak, gitu kan. Nah, PhD committee itu berarti mereka yang benar-benar menurut teman-teman tuh relevan dengan research ke depannya gitu. Jadi menurutku itu salah satu yang krusial gitu untuk menemukan member yang benar-benar sesuai sebagai PhD committee-nya teman-teman sendiri gitu. Selain itu menurutku karena masih di awal ya kita pasti bahkan lebih butuh banyak bimbingan dari CPI-nya gitu kan. Jadi menurutku lebih kepada komunikasi internal antara PI dan juga dengan si kita sebagai kandidat sebagai calon kandidat PhD juga. Dan mungkin kalau menurutku salah satu yang bisa dilakukan adalah kita bisa kan nanti kan tergantung settingnya kayak gimana. Mungkin ada mahasiswa student PhD lainnya yang dibimbing oleh si pembimbing itu yang mungkin sudah melalui qualifying exam. Nah, dari situ teman-teman mungkin bisa ceritakan tanya-tanya, oh gimana sih pengalaman mahasiswa PhD yang lain itu saat menjalani atau mempersiapkan qualifying exam. Karena pasti cara untuk kita persiapkan pasti akan beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Seperti itu. Soalnya saya. Thank you, Kak. Thank you so much. Oke. Sepertinya mungkin aku bacain satu pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah lewat 10 menit juga. Ini mungkin sangat singkat sih Kak, pertanyaannya di chat dari Ninda. Mungkin juga untuk Kak Albert sekali lagi, karena ini di US. Jadi dia bertanya, eh, untuk PhD program di US yang sudah fully funded dari program atau uni itu sendiri, apakah mahasiswa tahun pertama biasanya sudah bisa mulai bekerja sebagai graduate research assistant? Gimana Kak Albert? Sepengalamanku sih kalau yang bukan kayak beasiswa kayak misalkan Fulbright, ya biasanya kalau funding PhD-nya kita tuh kan asalnya kan itu kan dari advisornya kita kan, nah itu biasa pada umumnya sudah cover keseluruhan PhD program. Nah, kemudian kemudian kalau pertanyaan mengenai apakah kita sudah bisa menjadi teaching assistant atau research assistant-nya, depends on your waktu yang teman-teman punya gitu kan. Kalau misalkan tahun pertama dan kedua kan berarti kita harus familiar terhadap literatur, kemudian harus mengembangkan proposalnya kita, riset proposalnya kita, kemudian kita harus mungkin harus mengikuti coursework juga, harus mengikuti kuliah. Nah, dari semua tanggung jawab yang ada, apakah teman-teman masih punya waktu nggak untuk bisa mengambil role tambahan sebagai teaching assistant sama research assistant? Biasanya kasus mereka yang ambil teaching assistant mungkin karena mereka mau misalkan tetap di akademia. Jadi kalau ada pengalaman teaching itu penting karena biasanya kalau misalkan di kampus kan harus ada pengalaman riset dan juga pengalaman teaching. Ataupun mereka yang mungkin beasiswanya di luar
Jadi biasanya dari institusi dari funding resource yang lain dan mungkin tidak cover uh, penuh PhD-nya. Karena setahuku ada beberapa beasiswa yang mungkin studi S3-nya tuh cuma cover kayak misalkan 3,5 tahun. Nah, itu pasti kan tidak pas kan dengan lama PhD misalkan di US. Nah, US itu kan masih akan lebih dari 3 tahun. Nah, bagaimana untuk siasatinya ya berarti sisa waktunya itu ya entah harus self-funded atau mungkin mengambil posisi tadi kayak misalkan jadi research assistant atau teaching assistant untuk bisa cover tuition fee-nya seperti itu. Oke, sip. Semoga menjawab ya Kak Ninda ya tadi. Oke. Mungkin kita ada satu terakhir pertanyaan nih dari Kak Nuri Ikawati. Mungkin nanti saya bacakan aja yang terakhir ya ini sebelum kita close. Jadi ada 2 pertanyaan. Saya ada gap year yang lumayan banyak. Sorry. Lumayan banyak, tapi selama gap year tersebut saya ada publikasi di Scopus dan banyak bekerja sebagai konsultan. Apakah background ini akan mempengaruhi acceptance dari kampus atau calon supervisor? Ini kalau menurut saya, eh, ini karena kakak ngambil gap year, tapi tetap produktif sebagai memiliki publikasi di Scopus dan bekerja sebagai konsultan, menurut saya tidak akan mempengaruhi sih. Yang penting itu di state kembali lagi sih di CV atau di cover letter ketika mendaftar. Nanti Kak Albert dan Kak Betty bisa tambahin. Yang kedua, saya sudah membuat daftar potential supervisor yang saya dapat dari reference yang saya kutip di riset proposal. Tapi ada satu profesor yang berasal dari Oxford dan saya sudah pesimis karena tidak masuk entry requirement. Apakah ada saran Kak? Terima kasih. Gimana Kak? Kak Betty? Ya, seperti itu. Oke. Kalau yang pertama sebetulnya setuju sih sama Mbak Ivon gitu ya, bahwa yang penting itu di state gitu selama Ya. walaupun memang pekerjaannya bukan researcher gitu ya profesional, tapi karena masih produktif itu biasanya dan biasanya di aplikasi admission kampus tuh biasanya juga ditanyakan kok kayak pernah publikasi apa aja atau pernah nulis apa aja gitu karena bahkan tidak waktu itu pengalaman tidak seluruhnya itu mintanya tuh paper yang terpublikasi Scopus gitu. Ada yang it's okay kalau misalnya itu bentuknya project gitu karena biasanya project pun itu kan butuh kepenulisan gitu ya sebagai bentuk report. Itu bisa juga dimasukkan ke situ gitu ya. Karena ya tidak semua dari kita punya pengalaman dan keahlian menulis riset dan publish di Scopus juga gitu. Biasanya ditanyakan juga. Lalu yang kedua, mungkin kalau misalnya menurut saya sih karena mungkin sudah cukup familiar dengan supervisor tersebut dan risetnya di bidang apa saja, is okay to approach duluan gitu ya. Barangkali gitu ternyata profilnya kakak cocok nih dengan profesor tersebut gitu. Walaupun mungkin memang minimum requirement-nya dan biasanya mungkin ada mungkin akan ada sedikit tes gitu ya, atau make sure mungkin supervisornya akan make sure dengan cara lainnya gitu ya selain dengan minimum requirement selama di minimum requirement-nya itu bukan yang sifatnya administrasi misalnya seperti minimum GPA, IELTS requirement seperti itu mungkin. Jadi selain dari itu sih harusnya masih nggak masalah. Mungkin dari Kak Albert bisa ditambahkan silakan. Ya, terima kasih. Aku pada umumnya sebenarnya setuju dengan yang dikatakan Betty sama Yvonne. Untuk yang pertama ya nggak masalah kalau teman-teman misalkan ada gap year tapi tetap produktif di research karena menurutku advisor nggak terlalu nggak care apakah teman-teman ada gap year atau tidak karena biasanya yang diminta sama mereka tuh adalah CV kita, resume, sama juga writing sample. Bahkan writing sample itu nggak perlu harus publikasi yang di jurnal. Bisa kan kalau teman-teman punya menulis tesis sebelumnya ya bisa dikasih itu. Karena tujuan dari dokumen itu adalah bagaimana si pembimbing bisa cari tahu sih apakah riset interestnya kita tuh sama dengan riset interestnya mereka atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua. Kalau sudah, ya ini cuma list. Entry requirement, ya. Jadi menurutku sih ya nggak ada salahnya untuk ya nggak ada salahnya gitu. untuk dicoba sih. Ya paling ya kita cuma ada dua kemungkinan antara memang nggak bisa untuk entry requirement atau ada kelonggaran gitu.
Maksudnya Betul nggak sih, ada salahnya betul. untuk mencoba, jadi coba saja gitu. Ya, menurut aku coba aja sih, nothing tulus juga kan. Maksudnya kita juga nggak akan rugi atau apapun ketika kita coba. Oke deh, mungkin kita bisa Eh, wrap up aja atau Kak Abed, ada Kak Betty ada ada yang mau ada ada disambungkan atau yang ada terakhir ada satu untuk pertanyaan terakhir sih. terakhir ini Apa ya? Bentar, saya masih. ada Gea. Saya tertarik untuk menggunakan metodologi baru dari kuali ke kuanti di studi PhD. Apakah kakak-kakak sekalian ada saran atau tips untuk niat tersebut? Karena biasanya di iklan RTP atau beasiswa kampus lain sudah tertulis bahwa butuh XX skill. Nah, apakah jika saya mendaftar dengan niat untuk mengekspan kemampuan saya di skill tersebut dengan bekal skill saat ini masih minim akan sulit? Hmm, Em, Menurutku sebenarnya untuk PhD itu kan kita harus show antusiasme kita terhadap antusias siap. PhD kita gitu. Kalau menurut teman-teman antusias di bidang tersebut, misalkan switch dari kualitatif ke kuantitatif research, ya silahkan aja. Selama teman-teman bisa menunjukkan bukti keseriusan dan antusiasme teman-teman mungkin di research proposalnya yang akan diberikan ke advisor, ya dari sudut pandangnya advisor sih nggak ada masalah apakah teman-teman punya skill itu atau tidak, karena itu sesuatu yang akan teman-teman develop Ya. sama improve saat studi nanti gitu setidaknya. Iya, dan mungkin bisa juga dengan provide mengapa perlu ke kuanti Hmm. dari yang kualitatif tersebut dan kira-kira bisa plan juga buat dia apa ya kira-kira skill untuk yang bisa sangat useful buat ke kuanti. Jadi even though kita kayak belum punya skill tersebut, tapi kita sudah punya planning seenggaknya dan itu menunjukkan enthusiasm juga untuk develop skill tersebut. Oke deh, sepertinya sudah cukup sesi webinar kali ini. Teman-teman tetap stay keep tune, follow terus Instagram Indonesia Mengglobal karena di sana nanti kita akan share. Ini bukan series webinar kita yang terakhir, nanti akan ada series webinar-webinar selanjutnya yang kita akan pilih topik sesuai dengan topik yang kemarin teman-teman sendiri sudah isi surveinya di Gforms ya. Itu saja. Terima kasih teman-teman buat antusiasmenya, buat waktunya, buat pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik, Kak Albert, Kak Patty, Mbak Du juga yang sudah bantu jawab-jawab di kolom chat. Dan oke, aku tutup saja ya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Bye. Thank you semuanya. Selamat Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ipon. Thank you. Albert. Ya, terima kasih.